Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Adi Ridoni. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat fungsi cetak ya di Android Studio ini. Jadi membuat cetak data dari database menjadi PDF. Ya, pada di Android Studio. Nah, Android Studio yang saya gunakan adalah Android Studio versi 4.2 dan SDK-nya SDK 30 ya, atau SDK untuk Android 11. Langsung saja kita ke tutorialnya. Sebelum itu saya akan menunjukkan nah ini. Nah, jadi ini tuh aplikasi. Nah, saya ada aplikasi sederhana. Nah, ada aplikasi CRUD sederhana. Nah, pada aplikasi ini saya ingin menambahkan cetak data di bagian sini ya, data mahasiswa. Nah, sini kan ada aksi untuk NIM. Nah, saya ingin menambahkan fungsi cetak di sini di bawah pilihan yang hapus ini. Nah, untuk mencetak data dari mahasiswa ini. Nah, nanti juga untuk data dosen juga kita tambahkan. Baik, tanpa berlama-lama, sini saya close dulu biar nggak berat. Nah, ini kita langsung ke Android Studio ya. Ini sudah saya buka project aplikasinya. Ini jadi jadi aplikasi ini tuh aplikasi tugas kuliah ya, yang sudah saya buat sebelumnya dan ingin saya tambahkan fungsi cetak. Nah, pertama-tama kita buat terlebih dahulu di ini ya, Java class-nya. Dan kok nge-lag. Nah, ini layoutnya ya. Nah, teman-teman bisa ke ini, ke prosesnya, ke Java. Kita buat kelas baru, kita beri nama cetak mahasiswa. Tunggu, sudah ada. Nah, untuk kodenya di sini saya copy paste aja. Bentar, kita lanjut ya. Nah, ini saya sudah ada kodenya ya, biar nggak lama. Nah, nanti saya jelaskan aja kodenya. Kalau ketik manual tuh pasti lama. Nah, ini kan banyak ya. Nah, kita kontrol A saja. Kita copy. Nah, nanti saya jelaskan kodenya. Kalau ketik manual tuh lama. Laptop saya keburu panas, nanti suaranya hilang-hilang. Nah, ini. Nah, setiap copy paste kode pastikan ini ya, nama projectnya tuh sama dengan project teman-teman. Kalau beda itu pasti error. Sama ini, kemudian ini nama kelasnya pastikan sama dengan kelas yang ada di sini ya. Nah, dan saya jelaskan kodenya di sini. Nah, di sini ada requires API with version kode KitKat. Nah, artinya fungsi cetak ini hanya akan berjalan di Android KitKat ke atas. Jadi kalau KitKat ke bawah itu nggak bisa. Minimal ya ada ngamen. Nah, ini kemudian ada lagi function baru ya, atau kelas baru namanya generate mahasiswa.pdf. Nah, memiliki parameter konteks dan kursor. Nah, kemudian selanjutnya ini ada lebar kecil, int page width. Nah, ini tuh besar ukuran dari PDF-nya nanti ya, ukuran kertas PDF-nya. Kemudian ada PDF dokumen PDF, new PDF dokumen. Nah, ini tuh mengoverride dari ini, ambil kelasnya PDF dokumen, Android grafik PDF. Kemudian ada pen. Nah, pen ini tuh sebenarnya cuman style ya, style dari dokumennya nanti, jadi style dari PDF-nya, dari mulai titelnya, judulnya, kemudian header dan footernya dan lain-lain. Jadi mulai dari titel pen ini sampai ke sini ya, ke footer sini nih. Nah,
Ini tuh style dari PDF-nya. Nah, yang paling penting tuh ada di sini, di isinya. Nah, isinya nim plus get cursor get string. Nah, ini tuh kursor ini tuh database-nya ya, dari database yang nantinya dikirim. Nah, get string, kita ambil stringnya, kemudian index ke array ke 0. Nah, ini tuh array ya, array 0 1 2 3. Di sini cukup karena datanya sederhana, jadi cuma ada 4 data ya yang ditampilkan nanti. Nah, kemudian ya ini juga, ini tuh headernya ya, jadi judul di bagian atasnya. Nah, nanti kita lihat sama-sama hasilnya. Nah, kemudian yang terakhir ada PDF finish page. Nah, PDF finish page ini berarti PDF-nya dibuat ya, jadi pada fungsi ini tuh PDF-nya dibuat. Nah, kemudian file PDF tersebut kita pindahkan ke file download dir. Nah, ke folder download ya, di Android masing-masing, di HP device. Nah, ini kita pindahkan. Nah, kemudian ada pengkondisian di sini, jika tidak ada folder download, maka akan dibuatkan folder download dir, macdir itu membuat folder. Kemudian filenya dipindah ke download dir. Nah, ini tuh nama filenya ya, jadi mahasiswa.cursor get string. Nah, ini berarti nimnya, kemudian .pdf. Nah, kemudian file outputnya, file output stream. Nah, ini ya PDF write to fast kemudian di close. Nah, kemudian di return file. Nah, kurang lebih seperti itu. Maaf kalau penjelasannya kurang jelas ya. Nah, kita ke langkah selanjutnya, yaitu kita ke proses tampil mahasiswa. Nah, di sini sudah ada banyak sekali function ya. Nah, di sini saya mau menambahkan function dari button cetaknya. Nah, ini kan ada function kelas hapus data. Saya nyebutnya function ya, nggak apa-apa, kelas atau function lah. Nah, di sini kan ada, nah ini tuh alat dialog ya, atau pop-up seperti yang tadi yang muncul di aplikasi, ada edit, hapus, dan batal tadi. Nah, di sini saya mau nambahkan satu function. Di sini kita tambahkan cetak. Ini customer. Kemudian kita buat cache-nya di sini. Kita Nah, ini kan cache-nya kita ubah ke cache 3. Nah, setelah itu kita tambahkan fungsinya. Nah, di sini juga fungsinya sudah saya copy ya, biar nggak lama. Ini kalau videonya sampai puluhan menit kan nggak lucu. Ctrl V. Ini saya jelaskan lagi. Nah, lagi-lagi ada requires API build version KitKat. Nah, yang dimana fungsi ini itu cuma bekerja di Android KitKat ke atas. Nah, kemudian ada kursor DB. Nah, ini tuh manggil database-nya ya. Ini ada query SQL-nya, select bintang from mahasiswa where name. Nah, name. Kemudian if jika kursor ini kan kursor ya, kursor get count sama dengan 0. Nah, maka akan muncul tos data mahasiswa tidak ditemukan. Nah, jika ini tidak 0, maka langsung ke sini ya, try proses cetak. Nah, ini tuh proses cetak mahasiswa tuh yang ini kan, kelas ini. Kemudian ngambil lagi kelas mahasiswa PDF di kursor. Nah, kursor ini tuh parameternya. Nah, kemudian jika sudah dijalankan akan muncul PDF tos PDF berhasil dibuat. Nah, jika gagal maka akan muncul gagal membuat PDF. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita manggil fungsinya di sini. Generate cetak PDF.
cetak kemudian ini NIM. Nah, kita pakai parameter NIM. Nah, NIM ini tuh dari sini ya. Nah, dari password string NIM. Nah, NIM ini juga dari punya NIM ini tuh untuk ngambil NIM-nya ya, NIM dari data mahasiswanya. Jadi kan kita akan membuat cetaknya ini tuh per mahasiswa. Nah, ini kan ada muncul error nih. Nah, ini teman-teman klik kanan show contact action, kemudian ini add requires API. Nah, ini tuh buat nandain kalau function ini tuh buat Android KitKat ke atas. Jadi kalau KitKat ke bawah tuh nggak bisa. Nah, ini juga di kanan contact section add nah oke. Sudah. Kita cobaran kah? Kita cobaran. Bentar, ini saya screen copy dulu ya. Ke KD lokasi nah ini oke. Nah ini bentar. Nah kita coba bentar. Nah ini sudah kita coba. Sini saya klik data mahasiswa. Nah, yuk kok belum ada. Bentar. Oh, sorry. Ini kan belum tak run. Bentar. Kita run dulu projectnya. Ternyata ini tuh masih yang versi lama ya, belum Jira. Kita tunggu. Agak lama programnya. Ini saya pause ya. Nah ini sudah saya run. Nah kita coba ke data mahasiswa. Nah di sini sudah muncul fungsi cetaknya, fungsi untuk button cetaknya. Nah, kita klik. Nah sudah pada itu buat kita lihat di folder download. Nah ini itu folder download ya di HP saya. Nah ini kurang lebih seperti ini. Nah untuk tampilan PDF-nya ini teman-teman bisa kreasikan sendiri ya. Ya kalau mau mengubah tampilannya bisa di bagian sini yang ini sampai sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah selanjutnya kita akan buat untuk dosennya. Kita buat kelas baru. Kita copy dari sini aja. Bentar ini. Kita copy. Nah, bentar ini. Saya close. Tes. Nah ini kita copy. Sampaikan. Kita paste di sini di proses cetak dosen. Copy Ctrl V. Nah di sini kita edit sedikit ya, mulai dari
kelasnya. Di sini generate dosen PDF. Nah, kemudian kita ganti, nah ini menjadi data dosen. Nah ini sudah mulai hilang-hilang ya suara. Nah ini kita ganti ke NIDN nama, kemudian ini alamat. Nah kita ganti ke jenis kelas. Ini sesuaikan dengan data teman-teman ya. Nah ini nah ini kita ganti menjadi dosen. Baik, kayaknya seperti ini aja sudah cukup. Kemudian kita ke proses tampil mahasiswa, kita copy functionnya ini, kita copy. Nah, kemudian kemudian bisa ke proses tampil dosen. Di sini kita paste lagi di sini ya, Ctrl-V. Oke. Ini kita ganti menjadi cetak PDF dosen. Nah ini untuk selectnya kita ubah ya, yang tadinya mahasiswa menjadi dosen, where NIDN. Nah ini disesuaikan dengan data teman-teman ya. Nah kemudian kita ganti menjadi dosen. Oke. Nah ini proses cetak dosen. Generate dosen. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa kita tambahkan fungsi cetaknya. Nah, kita buat cache baru di untuk switch di pengkondisian cache. Cetak PDF dosen. Nah ini pakai NIDN. Halo. Nah, ini suaranya mulai hilang ya. Nah ini sudah, kita kasih break. Nah ini kita ubah ke cache 3. Nah ini kan ada error, tinggal diklik kanan, show contact. Nah ini add requires API. Kemudian yang atas juga tadi di bagian ini tampil dialog aksi, show contact action. Nah ini sudah bisa ya. Nah di sini kita coba lagi, kita tes sekarang. Nah ini aplikasinya juga bentar kok. Nah ini aplikasinya juga ikonnya sudah saya ganti ya, yang dari icon defaultnya Android Studio. Masih lama, saya pause. Nah ini sudah ya, kita tinggal terminate. Nah ini udah install. Nah kita coba di data dosen. Nah sudah ada fungsi cetak, kita coba cetak. Kita lihat di folder download. Nah
Nah ini sudah ya, kurang lebih seperti ini untuk fungsi cetaknya. Kalau teman-teman fungsi cetaknya nggak jalan ya coba ke Android Manifest. Kemudian ditambahkan ini ya ini saya lupa ya, ditambahkan nah ini seharusnya saya tambahkan di awal ya karena lupa, tapi kok bisa ya, harusnya ke tanpa ini tuh error. Nah ini tuh fungsinya untuk minta izin ya ke external storage. Nah, ini kan ya kurang lebih seperti itu. Udah bisa dicetak ya. Coba kita buat data baru ya mahasiswa, kita kasih nama Tama, alamat Surabaya, prodinya SI. Nah kita simpan data. Nah, kita kembali ke dashboard ke data mahasiswa. Nah ini si Tama sudah ada ya, kita cetak si Tama, kita kembali ke kita lihat. Nah ini nah sudah bisa ya, kurang lebih kita close ini, kita close ya, kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Kalau kurang jelas saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.